hebat, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ustadzah Yuni doakan semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Ustadzah dalam pembelajaran tematik SPDP kelas 6. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pola lantai dalam gerakan tari serta perbedaan tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa lagi ya? Nah, sebelum kita belajar, ayo kita berdoa bersama-sama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang hebat, kalian kemarin sudah mengenal bermacam-macam pola lantai dalam tarian. Ada yang bisa menyebutkan pola lantai yang sudah kalian pelajari kemarin apa saja? Ya, ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar. Nah, di bagian kedua, kita akan belajar tentang mengidentifikasi pola lantai pada suatu tarian daerah. Nah, anak-anak hebat, kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki keragaman tarian yang beraneka ragam. Salah satunya adalah tari piring. Tari piring merupakan kebudayaan asli dari masyarakat Minangkabau, yaitu di Sumatera Barat. Secara keseluruhan, gerakan dari tari piring ini menceritakan tentang tahapan dalam budidaya tanaman padi, mulai dari proses penanaman sampai panen. Kemudian, di dalam tari piring ini juga diceritakan tentang kebersamaan dan melambangkan gotong royong yang ada di dalam masyarakat Minangkabau. Nah, anak-anak hebat, untuk pola lantai yang digunakan pada tari piring, ada apa saja? Hayo. Yang pertama adalah ada pola lantai horizontal, di mana para penari membentuk garis lintang yang berhadap-hadapan antara satu penari dengan penari yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pola lantai vertikal, di mana para penari membentuk dua garis yang kemudian saling membujur dan saling berhadapan. Yang ketiga adalah berbentuk lingkaran. Nah, di saat ini penari membentuk sebuah garis lingkaran. Dengan seiring berkembangnya zaman, penyajian tari piring bergeser dari upacara adat yang biasanya dilaksanakan. Namun sekarang tari piring juga banyak disajikan dalam upacara penyambutan tamu-tamu penting atau pembukaan acara-acara penting kenegaraan lainnya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang tari merak. Ada yang tahu dari manakah asal tari merak? Ya, betul, tari merak berasal dari Jawa Barat. Makna yang terkandung pada tari ini adalah merupakan gerakan tarian yang mengekspresikan kehidupan burung merak. Tari ini sendiri diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, merupakan seniman dari Jawa Barat. Nah, pada gerakan tari merak ini dapat dikelompokkan sebagai tari kreasi baru. Kemudian, pola lantai yang ada pada tari merak yaitu terdiri dari dua pola lantai dasar, yaitu garis lengkung dan garis lurus. Sedangkan untuk pola garis lengkung itu terdiri dari lengkung luar, kemudian lingkaran, dan angka 8. Sedangkan pola garis lurusnya terdiri dari segitiga, kemudian pola garis segi, kemudian pola zigzag, dan bentuk pola huruf V. Nah, anak-anak hebat, properti yang digunakan oleh tari burung merak terdiri dari kostum yang terdiri dari busana, hiasan kepala, selendang, dan juga kain panjang yang berfungsi sebagai sayap. Keindahan gerakan pada tarian merak, tari merak sendiri banyak dipentaskan dalam upacara-upacara tertentu yang bersifat kenegaraan atau untuk mengundang tamu-tamu negara yang penting. Nah, anak-anak juara, yang akan kita bahas untuk tari yang ketiga adalah tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena berasal dari Sulawesi Selatan.
Makna yang ada di dalam gerakannya menceritakan tentang kisah tentang perpisahan penghuni Kahyangan dan penghuni bumi. Sebelum mereka berpisah, penghuni Kahyangan mengajarkan terhadap penghuni bumi cara-cara untuk bertahan hidup, yaitu diajari bercocok tanam, berburu, kemudian menenun, dan berbagai hal lainnya. Nah, anak-anak, pada pola rantai yang ada pada tari kipas Pakarena yaitu melingkar searah jarum jam. Dan properti yang digunakan berupa kostumnya yaitu ada baju pahang ya, atau baju tenun khas sutra. Kemudian yang kedua adalah lipa sabe atau disebut juga sebagai sarung sutra. Kemudian kipas dan perhiasan. Nah, anak-anak juara, tari yang akan kita bahas keempat adalah tari payung. Tari payung berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, tari payung dilakukan oleh 3 atau 4 orang penari yang saling berpasangan. Nah, tari payung sendiri memiliki makna kasih sayang suami kepada istrinya dalam membina kehidupan berumah tangga. Sehingga payung dalam tari ini dilambangkan sebagai pelindung dari pengaruh hal-hal negatif agar keluarga yang dibentuk menjadi bahagia selalu. Nah, untuk properti yang digunakan pada tari payung ini, untuk selendang digunakan oleh penari wanita dan untuk payung digunakan oleh penari pria. Nah, anak-anak juara, tari terakhir yang akan kita bahas adalah tari saman. Tari saman berasal dari suku Gayo yang ada di Aceh. Pola rantai yang ada pada tari saman hanya menggunakan satu pola lantai saja, yaitu pola lantai horizontal. Maksudnya, penari membentuk satu garis lurus yang saling rapat antara satu penari dengan penari yang lain. Makna yang terkandung dalam tari ini merupakan salah satu media dakwah agama Islam yang mengandung unsur pendidikan, keagamaan, sopan santun, kekompakan, dan kebersamaan. Properti yang digunakan pada tari saman terdiri dari kostum, yaitu baju lengkap yang menutup tubuh dengan rapi, serta menutup kepala yang biasa digunakan. Anak-anak juara, tahukah kalian tari saman oleh UNESCO pada tanggal 24 November 2011 di Bali ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Hal ini tentulah membuat kita selaku bangsa Indonesia sebagai pemilik dari tari saman merasa bangga. Oleh karena itu, anak-anak hebat, ayo bersama-sama kita lestarikan tari-tari daerah yang ada di Indonesia sebagai satu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Nah, anak-anak hebat, setelah minggu lalu kita belajar tentang pola lantai, kemudian perbedaan tari tunggal, tari berkelompok, dan tari berpasangan, serta minggu ini kita juga telah belajar tentang mengidentifikasi pola lantai pada beberapa tari daerah. Maka, ayo bersama-sama kita mengerjakan ayo berlatih di halaman 95 dan halaman 99, serta subtema 2 halaman 109 dan 122. Ustazah Yuni beri waktu 20 menit. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengerjakan ayo berlatih secara mandiri dan penuh dengan semangat, adakah kesulitan yang kalian hadapi? Ustazah Yuni yakin pasti kalian bisa. Nah, bersama-sama ayo kita bahas halaman 95.
belajar tentang pola lantai pada tari kreasi daerah. Ayo bersama-sama kita mengerjakan tugas terstruktur kalian yang ada di map busuk kalian. Nah, carilah informasi tentang satu tari daerah, kemudian kamu tentukan nama tari daerah, asal tari daerah, properti yang digunakan, kemudian pola lantai yang digunakan, serta makna yang terkandung pada tari tersebut. Nah, anak-anak hebat, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kondisi. Semoga kita bisa segera bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.